Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Di pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang mendalami iman kepada kitab-kitab Allah. 1. Arti iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada kitab-kitab Allah artinya meyakini dan membenarkan terhadap kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasulnya. Iman kepada kitab Allah meliputi beriman kepada seluruh kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan sebelum Al-Qur'an, yaitu kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan suhuf-suhuf. Isi pokok kitab-kitab Allah. Isi kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul mencakup beberapa hal, antara lain sebagai berikut. 1. Akidah yang berisi tentang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. 2. Syariat, ketentuan dalam kehidupan berupa perintah dan larangan bagi umat manusia. 3. Akhlak, yaitu cara bersikap dan bertindak kepada Allah Subhanahu wa taala serta kepada sesama manusia. 4. Janji pahala dan ancaman siksa kepada umat manusia. 5. Kisah umat terdahulu dan informasi tentang ilmu yang perlu dikembangkan oleh manusia. Adapun penjelasan secara rinci isi kitab-kitab Allah adalah sebagai berikut. Yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat berasal dari bahasa Ibrani yaitu Torah yang berarti instruksi. Kitab Taurat diwahyukan Allah Subhanahu wa taala pada abad 12 sebelum Masehi di Bukit Tursina. Isi pokok kitab Taurat dikenal dengan 10 hukum atau 10 firman yang diterima Nabi Musa alaihi salam. Di antaranya adalah 1. Mengakui keesaan Allah. 2. Larangan menyembah patung dan berhala karena Allah tidak dapat diserupai dengan makhluk. 3. Larangan menyebut Allah Subhanahu wa taala dengan sia-sia. 4. Memuliakan hari Sabtu. 5. Menghormati ayah ibu. 6. Larangan membunuh sesama manusia. 7. Larangan berzina. 8. Larangan mencuri. 9. Larangan menjadi saksi palsu. 10. Larangan memiliki keinginan untuk menguasai hak orang lain. Kitab Zabur. Kitab Zabur atau bentuk jamak dari zubur yang berarti menulis. Makna aslinya adalah kitab yang tertulis. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam pada abad ke-10 sebelum Masehi untuk dijadikan pedoman hidup kaum Bani Israel. Kitab Zabur tidak mengandung hukum-hukum atau syariat yang baru karena Nabi Daud alaihissalam mengikuti syariat yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Zabur terdiri dari 150 surat, berisi nasihat, kata-kata hikmah, dan pujian-pujian. Kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sekitar pada abad 1 Masehi. Kitab Injil diturunkan untuk kaum Bani Israel, sekaligus membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat dan Zabur. Adapun isi ajaran kitab Injil adalah sebagai berikut. 1. Perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. 2. Membenarkan keberadaan kitab Taurat. 3. Menghapus hukum dalam kitab Taurat yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman. 4. Menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keempat, kitab Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sekitar abad ke-7 Masehi, seiring diutusnya Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul, yaitu pada tahun 611 Masehi. Al-Quran merupakan kitab terakhir, sekaligus penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Berikut adalah karakteristik Al-Quran. 1. Al-Quran ditujukan kepada seluruh umat manusia. 2. Al-Quran terjaga keasliannya.
3. Al-Quran tidak diragukan kebenaran isinya. 4. Al-Quran turun dalam bahasa Arab dengan susunan kalimat yang sangat indah. 5. Al-Quran sebagai sumber sejarah. 6. Mengungkap fenomena alam secara ilmiah dan sumber inspirasi ilmu pengetahuan. Isi-isi pokok ajaran Al-Quran. 1. Akidah atau keimanan. 2. Ibadah dan muamalah. 3. Syariah. 4. Akhlak. 5. Tarikh atau sejarah. 6. Dasar-dasar ilmu pengetahuan. Terima kasih di pertemuan kali ini. Semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.